Yesus menunjukkan cintanya melalui perbuatan. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih bisa mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan mengikuti bina iman online kami. Semoga Engkau menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita menyanyikan puji-pujian. Yuk. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya mendengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, kan aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia hidup dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Wah, kalian hebat, udah beres pujiannya. Nah, sekarang kita kumpulin semangat lagi buat dengerin firman Tuhan. Udah siap? Yuk tepuk semangat dulu. Semangat. Udah? Yuk kita siapin Alkitabnya. Kita duduk yang manis. Kita siapin juga telinga kita buat mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita buka dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai 39. Kakak ulang ya. Dari Markus 1 ayat 29 sampai 39. Kita baca sama-sama ya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Wah, mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Nah, ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Bangun. Nah, lalu lenyaplah demamnya. Wow, keren ya. Nah, kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Wah, banyak ya berarti. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Nah, ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia itu Tuhan. Nah, lalu Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, artinya pagi-pagi banget, subuh-subuh, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia itu Tuhan Yesus ya. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Betul, berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Tuhan. Kenapa ya? Nih, dengerin ya. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang yang pergi mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah dia
ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, terima kasih sobat-sobat ya udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Kak Rere mau bertanya nih, siapa yang lagi sakit? Ada nggak yang lagi sakit? Atau ada papa, mama, kakak, cici, koko, atau dede lagi sakit di rumah? Sekarang kita bertugas buat menjadi pendoa bagi mereka. Walaupun kita nggak bisa ngeliat Tuhan Yesus, tapi kita bisa merasakan Tuhan Yesus di hati kita. Coba pegang dadanya, panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bimbing aku dalam berdoa untuk kesembuhan, misalnya papa, misalnya mama, kakak, dede, atau teman yang lagi sakit. Mungkin di antara kita ada juga nih sobat-sobat Pia yang lagi sakit. Yuk kita doain, kita bersatu dalam doa. Karena Tuhan Yesus memberikan kita kesehatan bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi buat siapa? Betul, buat keluarga kita, buat teman-teman kita juga, buat kita doakan. Semoga kita bisa sehat bersama-sama lagi. Nanti kita bisa berkumpul lagi di Debia. Yuk, kita doa dulu ya. Kak Rere pandu, oke? Yuk, kita siapkan hati, duduk yang tenang. Ya, singkirin dulu semuanya. Kita duduk dulu, kita satukan hati untuk mendoakan orang-orang yang sedang sakit. Atau mungkin kalian juga sedang kurang enak badan. Yuk kita doakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami dalam mendoakan orang-orang yang sedang sakit. Tuhan, jamahlah mereka, berikanlah kekuatan. Semoga mereka dapat sembuh kembali. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami. Amin. Terima kasih sobat-sobat Pia, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk kita jadi malaikat Tuhan di bumi ini. Kita mungkin gak bisa kayak Tuhan Yesus yang langsung mengusir setan. Kita mungkin gak bisa kayak Tuhan Yesus yang langsung menyembuhkan. Tapi kita berkat berdoa, dengan kebaikan kita, misalnya ingetin teman kita buat makan obat, atau misalnya mijitin orang tua yang lagi pegal pulang kerja, atau mungkin kita kasih selimut, kasih minum buat kakak, dede yang sedang sakit. Ya, buat semuanya cepat sembuh ya, dan semuanya sehat-sehat lagi. Yuk kita gabung di Pia Online lagi. Terima kasih sobat-sobat Pia. Halo sobat Pia semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Nina di sini. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan ceria. Nah, tadi sudah mendengar cerita firman kan? Wah, hebat ya. Tuhan kita menunjukkan cintanya melalui banyak perbuatan. Dengan menyembuhkan, dengan berdoa, lalu mengajar. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus ikut teladannya. Kita juga bisa. Nah, sekarang kreativitas minggu ini Ibu ganti dengan aktivitas. Yuk kita beraktivitas melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang baik untuk diri sendiri, juga bagi sesama. Tugas minggu ini adalah kalian banyak berbuat baik seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Berdoa,
membantu orang-orang di rumah, lalu belajar dengan giat. Ya, bisa nanti Mama Papa bantu membuat foto kalian saat berbuat baik. Fotonya dikolasekan, kirim ke WA Group atau upload ke FB atau IG dan tag Biasanto Gabriel. Ibu tunggu kreasinya. Tapi ingat, semua perbuatan baik ini yang difoto dan didokumentasikan bukan untuk pamer atau untuk dipuji, tetapi untuk memberi contoh dan teladan kepada sobat-sobat yang lainnya, agar sobat yang lainnya pun setiap hari semakin banyak berbuat kebaikan. Setuju? Nah, semangat! Selamat melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sampai jumpa! Nah, gimana acara sekolah minggu kita kali ini? Seru banget kan? Semoga firman Tuhan hari ini bisa berguna buat kita semua. Sebelum kita akhiri acara sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dari awal hingga akhir acara ini berlangsung. Tuhan, kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing, Kau yang berkati supaya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.